Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Imam Awaludin SEME selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional dan kepada para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Diah Intan Pratiwi dengan NPM 1911-02-1009 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019 FEB Unila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini skripsi yang saya buat sebagai salah satu syarat untuk lulus dari mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional ini. Baik, di sini saya membahas mini skripsi tentang analisis pengaruh utang luar negeri dan penanaman modal asing negara Amerika Serikat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2021. Lalu seperti pada paper biasanya, di sini saya akan membahas sebanyak 5 bab. Bab pertama tentang pendahuluan, bab kedua tentang landasan teori, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan akan diakhiri dengan bab 5 yakni kesimpulan dan saran. Baik, untuk pembahasan pertama yakni tentang pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah yang saya angkat dalam mini skripsi saya pada kali ini, di mana seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah salah satu aspek yang sangat penting dan harus dilakukan serta diupayakan oleh suatu negara agar masyarakatnya dapat termakmurkan dengan baik. Di mana pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan tambahan pendapatan ataupun juga disebut sebagai pendapatan nasional yang biasanya dihitung secara akumulasi biasanya dalam satu periode yakni 1 tahun. Dan pertumbuhan ekonomi ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor non-ekonomi biasanya terdiri dari faktor politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor ekonomi, di sini kita fokus pada pembahasan dari pengaruh utang luar negeri dan PMA terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Utang luar negeri sejatinya akan menambah modal pemerintah. Modal apa? Yaitu modal untuk melakukan peningkatan kegiatan ekonomi sehingga masyarakat dapat bergerak dan meningkatkan produktivitasnya, sehingga semakin banyak produk yang ada di masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, capital inflow ataupun peningkatan penanaman modal di Indonesia juga akan berakibat positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena capital inflow yang masuk tidak hanya berupa modal tetapi juga masuk berbarengan dengan kecanggihan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Selanjutnya kita langsung saja ke bab kedua yakni tentang landasan teori, di mana di sini saya akan fokus pada 2 pembahasan, yakni yang pertama hubungan utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2021. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa utang luar negeri tentunya memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kenapa? Ketika utang luar negeri itu bertambah, maka modal pemerintah untuk melakukan atau menggiatkan produktivitas dari masyarakat akan meningkat sehingga kegiatan ekonomi pun meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto atau dalam artian meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi dengan catatan utang luar negeri yang digunakan dapat digunakan secara produktif dan sesuai dengan atau tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Utang luar negeri yang dapat dikelola dengan produktif akan memberikan dampak positif terhadap negara itu sendiri, di mana pertumbuhan ekonomi akan meningkat, lalu akan meningkatkan pendapatan nasional masyarakat, dan akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya,
pembahasan kedua, yakni tentang hubungan penanaman modal khususnya dari negara Amerika Serikat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini saya mengambil sampel dari negara Amerika Serikat karena seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara adidaya, yang mana pastinya Amerika Serikat melakukan banyak penanaman modal ke negara-negara luar, salah satunya di Indonesia. Di sini kita akan melihat bagaimana penanaman modal dari negara Amerika Serikat itu sendiri pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi, ketika Amerika Serikat memiliki interest atau ketertarikan untuk melakukan penanaman modal di Indonesia, hal ini akan membuat pemerintah Indonesia memiliki lebih banyak modal untuk dialokasikan ke sektor-sektor produktif seperti pengadaan fasilitas produksi, pembelian mesin-mesin produksi, dan membantu para produsen untuk meningkatkan produktivitasnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan oleh masyarakat, dan hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya dari tahun 2011 sampai dengan 2021. Jika kita ambil garis besar, dapat dikatakan bahwa utang luar negeri dan juga penanaman modal dari Amerika Serikat memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena apabila utang luar negeri ataupun modal dari Amerika Serikat mengalami peningkatan, maka hal ini juga akan memberikan dampak multiplier kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan juga meningkat. Oke, untuk selanjutnya yakni tentang bab metode penelitian. Di sini pertama saya akan membahas tentang lingkup penelitian. Data yang saya gunakan adalah data kuantitatif tentunya, lalu berbentuk time series, yakni saya ambil data dari kuartal 1 tahun 2011 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2021. Dan data yang saya gunakan merupakan data sekunder, yakni data yang berasal dari situs-situs terpercaya dan bukan secara langsung dari narasumbernya, karena saya mengambil data tersebut dari beberapa website seperti dari Bank Indonesia, yakni terdapat SEKI, Statistika Ekonomi dan Keuangan Indonesia, lalu data dari Badan Pusat Statistik dan juga International Monetary Fund. Dan berikutnya pengujian hipotesis yang saya lakukan yakni dengan menggunakan uji T untuk uji parsial untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dan juga uji F untuk menguji apakah variabel bebas secara bersama-sama dapat memengaruhi variabel terikat atau tidak. Baik, untuk bab berikutnya, bab keempat tentang hasil dan pembahasan. Di sini untuk yang pertama, hasil estimasi. Estimasi ini sendiri saya menggunakan metode Ordinary Least Square atau disingkat OLS dengan bantuan software yang bernama eView 10. Lalu pengujian hipotesisnya seperti yang saya sampaikan tadi, saya menggunakan uji F dan juga uji T. Dan dari hasil pengujian ini didapatkan bahwa semua hipotesis terbukti benar dan terbukti signifikan, yakni menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Nah, di sini terdapat tabel hasil estimasi dengan menggunakan metode OLS. Di sini kita dapat melihat koefisien per masing-masing variabel, di mana pada variabel C atau konstanta memiliki koefisien sebesar 18,95562. Lalu untuk variabel X1 atau utang luar negeri, koefisiennya sebesar 59585,22, dan yang terakhir variabel X2 atau penanaman modal asing dari Amerika Serikat, yakni memiliki koefisien sebesar 292597,5.
dan R-square yang ada adalah sebesar 0,102407. Oke, baik. Arti dari koefisien itu sendiri yakni di mana untuk variabel C yang sebesar 18,95562 berarti bahwa apabila variabel-variabel bebas itu memiliki nilai sebesar 0, maka hal ini akan tetap memiliki pengaruh terhadap variabel terikat alias variabel pertumbuhan ekonomi yang akan tetap meningkat sebesar 18,95%. Lalu untuk variabel berikutnya, variabel utang luar negeri, koefisiennya sebesar 59585,22 yang memiliki arti bahwa apabila utang luar negeri mengalami peningkatan sebesar 1%, hal ini akan berdampak positif alias akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 1%, yakni sebesar 59,58%. Yang berikutnya, PMA dari negara Amerika Serikat memiliki koefisien sebesar 292597,5 yang memiliki arti bahwa apabila Amerika Serikat meningkatkan penanaman modalnya di Indonesia sebesar 1%, maka hal ini akan berdampak positif alias akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 29,25% yang artinya lebih dari 1%. Oke, untuk selanjutnya, ya ini tentang pengujian hipotesis. Di sini kita fokus terlebih dahulu kepada uji T atau uji parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas itu signifikan memengaruhi variabel terikat atau tidak. Kita perlu mengetahui dulu di F-nya, lalu ada T hitung X1-nya sebesar 1,300, lalu ada T hitung X2-nya sebesar 1,27 dengan alfa sebesar demikian. Lalu untuk ujinya kita menggunakan uji satu arah. Yang pertama, kita melihat uji signifikansi terhadap variabel X1. T tabel yang didapatkan sebesar 0,681. Dan dengan nilai T tabel yang sebesar 0,681 ini menunjukkan bahwa T hitung X1 itu lebih besar daripada T tabelnya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa X1 adalah secara signifikan memengaruhi variabel terikat atau variabel Y. Berikutnya untuk T tabel X2 yaitu sebesar 0,681 juga. Hal ini juga menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Untuk uji selanjutnya yakni uji F. Ini untuk melihat apakah variabel X1 dan X2 dapat secara bersama-sama memengaruhi variabel Y atau tidak. Jadi seperti yang dapat dilihat pada slide yang saya paparkan, di sini terlihat bahwa tabel lebih besar daripada F hitung, sehingga hal ini menunjukkan bahwa benar X1 dan X2 itu dapat memengaruhi variabel bebas. Artinya utang luar negeri dan penanaman modal dari Amerika Serikat secara signifikan bersama-sama dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2021. Jadi dari penyampaian yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada intinya adalah satu hal yang penting untuk digapai dan diusahakan oleh semua negara, karena hal ini menunjukkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka hal ini juga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sehingga pemerintah harus mengupayakan beberapa cara ataupun kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Lalu untuk dari hasil estimasinya sendiri, kita dapat tarik kesimpulan bahwa pada intinya utang luar negeri memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua,
bahwa penanaman modal asing, khususnya dari Amerika Serikat, juga memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan variabel-variabel bebas tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2011 sampai dengan 2021. Selanjutnya, untuk saran yang dapat saya berikan, yakni pertama, sebaiknya pemerintah merumuskan kembali tata cara pengelolaan utang luar negeri yang lebih tepat. Hal ini agar utang ataupun pinjaman yang kita dapatkan dari luar negeri itu dapat digunakan secara lebih produktif lagi dan pastinya dapat memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Saran yang kedua yakni sebaiknya pemerintah mencari strategi yang lebih ampuh bagaimana cara meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini guna meningkatkan jumlah penanaman modal asing ke Indonesia yang nantinya akan turut andil juga dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk khalayak umum. Dan apabila terdapat kesalahan penyampaian teori, kata-kata yang salah, dan perbuatan yang kurang berkenan, saya selaku presentator memohon maaf atas hal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas perhatiannya.